nanti webinarnya santai saja ya teman-teman. Jadi apa namanya, nanti mungkin di akhir sesi atau di akhir acara ada sesi pertanyaan atau sharing diskusi itu yang nanti insya Allah menjadi semakin kita mendalami materi atau webinar kali ini. Ya, pertama saya ingin apa namanya memberikan gambaran ya. Jadi tentang berkuliah di Arab Saudi. Yang kita kenal di masyarakat kita di Indonesia terutama, berkuliah di Arab Saudi itu kadang apa namanya dikenal banyak masyarakat kita sebagai tempat yang memang asal muasal daripada ilmu Islam, karena di sana turunnya Al-Qur'an ya kan, diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian hadis-hadis juga disampaikan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh dua kota suci, yaitu kota Makkah dan Madinah. Maka perlunya kita mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita ingin mendapatkan ilmu syar'i yang benar-benar dari sumbernya, maka salah satu tempat yang bisa kita tuju adalah Saudi Arabia. Walaupun ada beberapa tempat di Timur Tengah yang lain yang tidak kalah banyak para ulama di sana, seperti Mesir, ataupun Sudan, ataupun Maroko, Tunisia, dan tempat-tempat yang lainnya. Akan tetapi di sini saya akan berbagi sedikit kisah mungkin ya, atau perjalanan bagaimana bisa berkuliah di Arab Saudi. Ya, pertama teman-teman sekalian, kita ketika ingin berkuliah di luar negeri ya, kita pasti akan banyak negara-negara di luar. Negara-negara ini tinggal tergantung tujuan kita teman-teman ya. Ketika kita ingin berkuliah di mana, misalkan mengambil ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu agama, maka kita harus petakan. Tidak mungkinlah kita mengambil ilmu agama seperti itu ya di Barat. Ya walaupun ada memang di UK, misalkan di Inggris itu, di salah satu kampusnya kan di Durham University ada salah satu fakultas ataupun jurusan Islamic Ekonomi Syariah ataupun jurusan-jurusan yang lainnya. Akan tetapi itu tidak bisa menjadi pilihan utama kita ketika kita ingin mengambil studi agama ya. Karena di Barat otomatis akan banyak tercampur oleh pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, dan yang lain-lainnya. Maka lebih baik, alangkah lebih baiknya kita mengambil ilmu agama ini di sumbernya, yaitu salah satunya Arab Saudi dan beberapa negara lain yang telah tadi saya sebutkan. Jadi seperti itu teman-teman. Apalagi ketika masih S1. Nah, S1 ini kan sebagai dasar kita semua ya untuk belajar seperti itu. Walaupun kita telah belajar mungkin dulu di Indonesia di pesantren ataupun di tempat-tempat yang lainnya, pasti ilmu yang kita dapatkan itu sudah cukup banyak. Akan tetapi kita belum mendapatkan rekonstruksi berpikir yang benar seperti itu. Belum mendapatkan sebuah ya cara berpikir semisal anak-anak kuliah atau mahasiswa seperti itu. Jadi harus kita benar-benar memilih ya teman-teman ya. Dan nanti juga akan saya jelaskan sedikit, ternyata kuliah di Timur Tengah itu tidak semuanya kuliah agama teman-teman atau Islamic Studies. Ya, nanti banyak senior-senior saya S2, S3 di Saudi itu yang beliau mengambil chemical engineering. Kalau kita tahu ada salah satu ustadz besar di Indonesia ya, Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Beliau S1 Teknik Kimia UGM, kemudian S2-nya di Saudi di Universitas King Saud Riyadh. Itu beliau mengambil chemical engineering. Kemudian ada beberapa senior saya juga mengambil computer science, ada yang mengambil civil engineering dan yang lain-lainnya. Kedokteran juga ada. Jadi yang di Saudi pun banyak ragamnya, walaupun mayoritas memang berkuliah Islamic Studies ataupun agama seperti itu. Itu teman-teman yang pertama ya. Kemudian ini prioritas, kemudian motivasi teman-teman ya. Mengapa kuliah di luar negeri, kemudian apa tujuannya, harapannya seperti itu.
Ini teman-teman, kemudian kenapa kita kuliah di Arab Saudi ya? Selain menjadi tempat belajar, ya, Arab Saudi juga menjadi tempat ya, yang memiliki dua kota suci, Mekah dan Madinah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, salah satu keuntungan, kalau saya sebut bukan keuntungan sebenarnya, ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita misalkan berkuliah di Saudi seperti itu ya, di berbagai Saudi kan terbagi menjadi beberapa daerah ya, distrik yang sangat banyak. Ada Riyadh, ada Jeddah, ada Mekah, ada Madinah, ada Tabuk, ya macam-macam lah, banyak sekali. Dari berbagai tempat itu, kita tetap bisa untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, ya, dengan bebas. Maksud saya, ketika teman-teman misalkan nanti berkesempatan untuk berkuliah di Arab Saudi atau diterima, itu merupakan salah satu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena teman-teman bisa umroh dengan bebas hanya dengan naik bis, ya, dengan membayar berapa puluh real seperti itu, teman-teman bisa ke Mekah untuk melaksanakan umroh yang sewaktu-waktu. Adapun haji yang sifatnya setahun sekali itu memang harus mendaftar karena jumlah juga terbatas. Akan tetapi kesempatan itu lebih besar teman-teman daripada yang eh, apa namanya berkuliah di negara-negara selain di Saudi. Misalkan teman-teman berkuliah di Mesir ya atau di mana, bisa untuk umroh memang, tapi harus naik pesawat dulu gitu kan, mengeluarkan biaya, kemudian yang lain-lainnya. Bahkan saya sempat dengar itu salah satu cerita dari Ustadz Abdul Somad ya, kita kenal. Beliau dulu sempat kuliah di Al Azhar kan. Beliau ketika mau umroh kalau nggak salah, itu belum naik kapal dulu dari Mesir. Ya kurang lebih beberapa hari ya seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, ketika berkuliah di Saudi, terutama di Madinah dan di Mekah, itu Masya Allah sekali teman-teman. Jadi nikmat yang terbesar yang saya rasakan dan saya dapatkan itu kesempatan untuk umroh ke Baitullah, ke Mekah, ataupun haji, ataupun kalau yang berada di Madinah misalnya seperti saya, bisa sholat di Masjid Nabawi, teman-teman. Jadi dari kampus itu ada bis yang mengantarkan kita mahasiswa setiap sore ke Masjid Nabawi. Itu merupakan salah satu kenikmatan luar biasa, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, kita bisa sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat. Dan kita bisa berziarah atau mengunjungi makam Rasulullah SAW. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, teman-teman. Jadi tidak bisa kita dapatkan di tempat lain seperti itu. Jadi menurut saya, ketika kita mendapatkan kenikmatan ini saja, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, tidak terkira dan tidak terhingga seperti itu. Kita tahu masyarakat kita di Indonesia mau haji atau umroh saja susah, teman-teman. Harus mengumpulkan uang minimal kalau sebelum corona ya teman-teman, itu sekitar 25 juta lah, itu untuk umroh saja. Ya di sana hanya kurang lebih 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu sampai 10 hari, kemudian pulang. Kemudian kalau haji setahun sekali, itu pun antrinya lama sekali ya teman-teman ya, dari Kemenak itu sampai 20 tahun ya, ya lama sekali. Kemudian kalau misalkan nih teman-teman ya, kalau misalkan apalagi sekarang corona, haji kemarin sudah tidak ada 2 tahun. Maksudnya Indonesia di blacklist seperti itu ya. Walaupun di Saudi tetap ada haji, haji tidak mungkin tidak ada, akan tapi Indonesia di blacklist untuk berangkat seperti itu. Jadi itu teman-teman. Jadi ini kenikmatan luar biasa, tidak terkira dan tidak terhingga. Kemudian teman-teman di Saudi sendiri ya, memang yang terkenal salah satunya UIM ya. Tadi saya sebutkan Universitas Islam Madinah, ini adalah kampus saya, alhamdulillah. Kemudian ada Universitas Ummul Qura di Makkah. Kalau di UIM sendiri, kalau teman-teman apa namanya, ada beberapa alumni yang di Indonesia ya, seperti Pak Hidayat Nur Wahid ya, yang sekarang ketua MPR, beliau juga alumni Madinah, alumni UIM ya. Kemudian ada Habib Salim Al-Jufri, juga beliau alumni UIM seperti itu, dan beberapa Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, dan tokoh-tokoh yang lainnya ya, itu alumni Universitas Islam Madinah seperti itu teman-teman. Kemudian Ummul Qura di Mekah juga terkenal ya,
salah satu alumni Ummul Qura, yaitu Pak Said Akil Siraj, kalau teman-teman tahu ya, yang ketua PPNU sekarang. Dan ini teman-teman, universitas-universitas lain di Saudi bisa dilihat ya, King Saud di Riyadh, ini kemudian ini apa namanya, IMSIU, ini adalah pusatnya LIPI ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu LIPI yang di Jakarta, ini pusatnya di Imam Muhammad bin Saud Islam University. Kemudian Taibah University di Madinah. Nah, kalau di Taibah ini ada bagi yang akhwat itu bisa mendapat Taibah. Kalau di tempat saya di Madinah itu tidak ada akhwat, laki-laki semua. Kalau di Ummul Qura ada akhwat, di King Saud ada kalau nggak salah, di King Abdul Aziz juga ada beberapa mahasiswi kita dari Indonesia. Kemudian di Kaus, nah ini teman-teman, King Abdullah University of Science and Technology, ini fakultas-fakultas umum di sana. Kemudian KFUPM, Petroleum and Minerals, Qasim University, ini tempatnya Syekh Utsaimin, kalau teman-teman tahu, seorang syekh yang sangat terkenal ya. Kemudian Sulaiman Ar-Raji University. Nah, di sini ada teman saya yang ngambil kedokteran di sana. Ini merupakan universitas yang didirikan oleh Ar-Raji. Salah satu, kalau kita kenal, Ar-Raji itu merupakan bank terbesar di Saudi ya. Bank yang terbesar di Saudi, dan bank ini bebas dari riba seperti itu. Jadi ketika misalkan salah satu akarnya teman-teman ya, ada kalau di bahasa kita kredit lah gitu. Tapi mereka bukan kredit seperti itu. Jadi mereka apa namanya, membeli mobil itu dulu, punya apa namanya, punya gudang mobil seperti itu, kemudian baru diakadkan ke pembeli seperti itu. Jadi yang apa namanya, membeli itu mendapatkan cicilan, tapi bukan kredit. Kemudian Jazan University, kemudian Taif ya teman-teman. Taif tahu kan, tempat yang dulu di mana Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif dilempari batu, kemudian Rasulullah berdoa agar masyarakat Taif diberikan hidayah. Kemudian King Khalid University, Abha. Itu teman-teman, jadi banyak ya kampus di Saudi ya, dan ini di berbagai distrik atau kota. Nah ini ada Princess Satam, Tabuk, Al-Jauf, Nodal Barder, dan alhamdulillah teman-teman, kebanyakan di kampus-kampus ini ada mahasiswa kita ya. Tapi paling banyak memang di Madinah. Jadi kalau nggak salah data terakhir itu mahasiswa Indonesia yang di Saudi itu kurang lebih ada 1.200 teman-teman. Itu data terakhir tahun 2021, tapi bulan Maret kemarin. Kemudian yang akhwat itu kurang lebih ada sekitar tidak sampai 100 kalau nggak salah ya. Karena nanti akan saya jelaskan, karena kalau akhwat itu ada beberapa syarat tambahan seperti harus punya mahram dan yang lain-lainnya. Ya, nanti kalau teman-teman ingin lihat info yang lain tentang universitas, bisa lihat di ini ya, di website. Nah, ini Cambridge University, teman-teman. Saya jelaskan singkat ya. Ini di Jeddah. Kemudian jurusan favorit juga macam-macam, arsitektur, matematika, dan sains. Intinya kebanyakan di sini jurusan umum, teman-teman. Kemudian King Saud University, ini tepatnya Ustadz Muhammad Abdullah Tuasikal. Beliau di sini teknik kimia ya, dulu. Dan teman-teman perlu tahu ya, apa namanya, peringkat kampus di Saudi itu juga peringkat-peringkat bagus, teman-teman. Jadi ini kalau King Abdul Aziz, KU singkatannya itu peringkat 1 di Saudi, peringkat 1 di Jazirah Arab, dan 143 dunia. Ini menurut topuniversities.com. Jadi tidak kalah teman-teman. Yang ngajar di sini ya teman-teman, kalau kata teman-teman saya yang di kampus university, itu lulusan-lulusan Amerika, lulusan-lulusan Oxford, Harvard, seperti itu. Ya ada yang dari mereka orang Arab, orang Saudi asli, kemudian belajar ke sana. Ada juga yang orang-orang Pakistan, orang-orang India gitu, teman-teman. Kemudian mereka apa namanya, belajar, alumni Harvard, Oxford, kemudian ngajar di King Abdul Aziz seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengambil jurusan umum di Saudi ya, teman-teman mendapatkan 2 benefit. Yang pertama, teman-teman ya bisa belajar umum atau ini ya, fakultas-fakultas sains atau umum seperti itu dengan baik juga, karena dari para ahlinya, riset-risetnya juga bagus, dananya pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau di Saudi itu, kalau yang fakultas umum tuh ada tesnya. Kalau kita kenal ada IELTS, ada TOEFL. Kalau di Saudi pakai IELTS kalau nggak salah, sama GRI, GRII. Itu salah satu tes bahasa Inggrisnya. Jadi kalau mau jurusan umum di Saudi harus pakai tes bahasa Inggris itu. Jadi penguasaan bahasa Inggris teman-teman harus bagus. Kemudian nanti ada beberapa persyaratan yang lain. Ya, itu teman-teman. Kemudian King Saud juga
universitas yang cukup bagus untuk umum, dan ada agamanya juga, Fakultas Islamic Studies menurut saya. Kemudian Ummul Qura, ini juga kampus di Mekah ya yang terkenal. Kemudian ini Madinah, tempat alhamdulillah saya berkuliah seperti itu. Ini Madinah ini teman-teman merupakan kampus yang salah satu hadiah dari Khodimul Haramain atau dua pelayan tanah suci ya, raja waktu itu kepada kaum muslimin di seluruh dunia seperti itu. Kemudian teman-teman di sini laki-laki semua teman-teman ya. Jadi kalau yang perempuan tidak bisa masuk ke UIM ini. Kemudian jurusan favorit ada syariah, alhamdulillah saya di syariah, ada hadis, ada Al-Qur'an, Fakultas Quran misalnya, Fakultas Dakwah dan Suluddin, dan Fakultas Lughoh atau Sastra Arab. Ini fakultas syariahnya teman-teman. Nanti ada juga ada fakultas umum seperti teknik, komputer dan beberapa yang lain. Tapi orang ketika belajar atau mendaftar ke UIM itu pasti mengambil yang syariah seperti itu. Karena memang ya kalau kita bahasakan kalau di Indonesia ke UIN seperti itulah bahasanya. Kan di UIN otomatis lah orang akan mengambil fakultas-fakultas keagamaannya gitu kan, karena memang spesialisasinya di situ seperti itu. Itu teman-teman ya, jadi di Madinah seperti itu. Dan jarak dari universitas ini gerbang kampus kami ya, ini dari sini keluar ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 10 menit teman-teman. Itu pakai mobil. Jadi di Saudi pakai mobil semua teman-teman, nggak ada motor, sedikit sekali motor. Kemudian ini King Saud teman-teman di Riyadh ya. Ini fakultas-fakultas bisa dilihat teman-teman, banyak fakultas umum ya, dokteran dan lain-lain.